Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Jiwa Bahagia yang berjudul Jiwa Bahagia. Kali ini sudah sampai kepada bab sepertinya sungai yang mengalir. Anda pasti pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, hidup ini mengalir saja seperti air. Ungkapan ini bisa bermakna bahwa dalam menjalani hidup ini tidak perlu melawan arus, mengalir saja mengikuti arah takdir. Seperti memahami apapun, selalu ada tafsir yang berbeda sesuai dari sudut pandang mana kita melihatnya, termasuk dalam memahami ungkapan mengalir seperti air. Dari sisi yang negatif, orang memahami ungkapan ini sebagai sikap yang pasrah dan cenderung apatis. Hanya ikan yang sudah mati yang mengalir mengikuti arus air. Begitu mereka sering mengatakan. Namun, saya ingin menyuguhkan ungkapan mengalir seperti air dari sudut pandang yang positif. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa alam semesta ini juga berkomunikasi dengan kita, menyampaikan pesan-pesan tersembunyi yang bermanfaat untuk kebaikan hidup umat manusia. Kalau diamati dengan sesama, banyak pelajaran penting tersimpan di semua ciptaannya, termasuk pada air yang mengalir. Berikut filosofi air mengalir yang bisa membuat jiwa kita bahagia, yaitu berserah diri. Berserah diri bukanlah pasrah tanpa melakukan usaha. Berserah diri adalah menyerahkan hitam putih hidup kita pada kehendaknya. Dalam pengertian, kita selalu berdamai dengan takdir, menerima kehendak Tuhan dengan ikhlas tanpa melakukan perlawanan, karena kita tergolong orang-orang yang beriman. Orang yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan itu mencintai kita dan tidak ingin melihat kita menderita. Air itu mengalir, merelakan hukum Tuhan menyentuh hidupnya. Lalu, rendah hati sudah menjadi sifat air yang selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah. Seumur saya hidup, belum pernah menyaksikan ada air yang mengalir ke daratan yang lebih tinggi. Itu bisa diartikan sebagai sikap rendah hati yang semakin hari semakin bergerak menjadi semakin merendah. Ketika kita rendah hati, kita akan menyatu dengan kemahabesaran Tuhan, seperti air sungai yang pada akhirnya menyatu dengan samudera. Lalu berikutnya, bermanfaat. Coba Anda perhatikan pinggiran sungai. Bukankah di sana rumput dan pepohonan tumbuh subur? Itu berarti kehadiran air sungai bermanfaat bagi lingkungan yang bersentuhan dengannya. Belum lagi banyak hewan-hewan yang mandi dan minum di sana, juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang menggunakan air sungai itu untuk keperluan hidup mereka. Kita juga harus seperti itu, bermanfaat untuk siapapun yang bersentuhan dengan kehidupan kita tanpa terkecuali.
Lalu berikutnya adalah fleksibel. Air adalah benda cair yang memiliki kelebihan bisa membentuk apapun sesuai tempat di mana air itu berada. Jika air dimasukkan ke dalam botol, maka ia akan berbentuk botol. Jika air dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak, maka ia pun akan menjadi kotak. Ditempatkan dalam bentuk apapun, air akan menyerupainya. Bagi manusia itu bisa berarti hiduplah fleksibel, sesuaikan diri kita seperti lingkungan di mana kita berada. Misalnya, jika kita berkunjung ke sebuah desa, pelajarilah kebiasaan dan berperilakulah sesuai adat istiadat setempat. Fleksibel bukan berarti menjadi orang lain, melainkan berusaha untuk menghargai orang lain. Tentu saja dengan cara dan tujuan yang baik yang masih sejalan dengan norma dan agama. Fleksibellah seperti air. Selanjutnya, pantang menyerah. Sudah pasti di sepanjang sungai terdapat bebatuan dan berbagai ukuran, dari mulai batu yang kecil hingga batu yang besar. Apakah air tertahan dan berhenti oleh rintangan itu? Sama sekali tidak. Dengan tekun dan lembut, ia masuk melalui celah-celah di antara bebatuan yang kokoh. Ini pembelajaran untuk kita bahwa sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, selalu ada celah untuk melaluinya. Pantang menyerah bukan berarti harus tangguh fisiknya, melainkan tangguh sikapnya. Dengan kelembutan hati dan sikap pantang menyerah, kita pasti bisa melalui rintangan dan menaklukkan kerasnya rintangan hidup. Lalu selanjutnya adalah tabah. Apakah setiap aliran air sungai akan bermuara ke samudra? Apakah hanya bebatuan saja yang merintangi keberadaan air yang semula berasal dari mata air yang jernih? Air bergerak mengalir menyusuri sungai, parit, selokan, dan pori-pori tanah, berakhir di danau, sumur, kolam, sawah, dan tempat penampung lainnya. Air tabah mengikuti proses hidupnya. Semula jernih, murni, lambat laun ia menjadi kotor, tercemar. Apakah penderitaannya berakhir di situ? Tidak. Panas yang terik sepertinya mengakhiri pengabdiannya. Matahari dan kuasanya tanpa kompromi menarik air dari kebersamaannya dengan bumi. Rupanya itu hanyalah proses pemurnian, bukan hukuman, karena pada akhirnya ia dikembalikan ke bumi dalam bentuk butiran hujan yang jernih. Bagi kita, sesulit dan penderitaan hidup juga adalah sebuah proses pemurnian jika itu kita hadapi dengan tabah. Untuk memiliki jiwa bahagia, berserah diri, rendah hati, bermanfaat, fleksibel, pantang menyerah, dan tabah seperti sungai yang mengalir adalah bagian yang tak dipisahkan dari sebuah proses pencapaian. Kesediaan melakukan kerjasama dengan semesta adalah upaya alamiah untuk menjelaskan jiwa dan raga dengan energi semesta.
Bukankah salah satu unsur yang terdapat di dalam tubuh kita adalah air? Prinsip mengalir seperti air adalah semangat jiwa bahagia yang selaras dengan napas kehidupan. Ketika saya masih kecil dulu, salah satu kegemaran saya waktu itu adalah memandang hujan dari balik jendela. Memandang butiran air yang pecah menyentuh tanah, memandang air yang mengalir mengikuti lengkukan tanah, memandang proses perubahan kering menjadi basah, memandang dedaunan yang mengangguk-angguk diketuk butiran air, memandang kilauan air di ujung dahana. Ada rasa bahagia yang aneh saat memandang hujan dari balik jendela. Sekarang saat saya memandang hujan dari balik jendela, seperti saya memandang masa kecil. Ingatan itu kembali datang lengkap dengan rasa yang sama. Entah berdasarkan pengalaman batin seperti apa, seorang pujangga bernama Sapardi Djoko Darmono menulis sebuah puisi tentang hujan yang menyukai puisi ini bukan hanya karena kata-kata yang indah, melainkan juga puisi berjudul Hujan Bulan Juni. Ini bisa membawa batin saya ke masa entah kapan. Hidup memang aneh, bisa membawa kita pada dimensi lain. Hiduplah seperti sungai yang mengalir. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Sungai kehidupan mengalir menuju samudera cintanya. Meliuk-liuk seperti ular mencari mangsa. Bahkan arahnya pun tak bisa diduga. Walau rencana sudah sangat tersusun baik, kita adalah bagian dari kehendaknya. Kita memang punya kehendak, tetapi kehendaknya lah yang akan menjadi realita. Lalu untuk apa kita bersikeras demi menjadi seperti yang kita inginkan? Jadilah seperti sungai yang mengalir, berserah dirilah, maka Tuhan akan mengalirkan kita menuju harapan-harapan baik kita yang membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.